Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua para pecinta YouTube dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda di sini. Dan tidak lupa juga salam saya buat para orang tua yang masih mempunyai anak kecil atau yang masih mempunyai anak seusia SD, MI, TK, PAUD, dan juga RA-nya. Semoga semuanya diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan lahir dan batinnya. Dan selamat berjumpa kembali dengan channel saya, yaitu Serba Serbi Siaro. Yang selanjutnya, metode apa lagi yang akan disampaikan Siaro nanti untuk Anda semua, biar anak mau nurut dan juga mau belajar dengan sendirinya. Baiklah, sebelum Anda mengetahuinya, terlebih dahulu jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk perkembangan channel ini dan selalu menyajikan tayangan video yang bermanfaat untuk Anda semua. Baiklah, saya ucapkan terima kasih untuk Anda bagi yang tetap setia menonton dan mendengarkan saya di sini. Yang selanjutnya, si Aro atau Kang Aro ini mau sedikit berbagi ilmu lagi tentang trik bagaimana caranya mendidik anak biar mau nurut dan juga mau belajar dengan sendirinya di masa pandemi ini. Tapi sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya menggurui Anda semuanya di sini. Ini trik saya sendiri atau metode cara saya sendiri yang saya terapkan pada anak-anak didik saya. Dan hasilnya mereka semua lebih rajin dan juga lebih aktif dalam segi pembelajarannya setiap hari. Dan seperti yang telah Anda ketahui, akhir-akhir ini yang namanya sekolah atau semua yang namanya pendidikan formal itu ditutup untuk sementara waktu demi mengurangi penyebaran dan penularan COVID-19. Yang mana kemudian pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk memenuhi pendidikan anak, diantaranya yaitu dengan penerapan strategi belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh atau belajar tatap muka dengan persyaratan protokol yang ketat. Metode pembelajaran jarak jauh membuat perlu ekstra orang tua mendampingi anaknya. Tapi sayangnya momen yang menyenangkan itu justru sebaliknya membuat orang tua dan anaknya itu sendiri menjadi frustasi. Dan metode pembelajaran jarak jauh juga memberikan tantangan tersendiri baik bagi orang tua dan anaknya, dan juga dari segi kendala, teknisi, peralatan, dan pembelajarannya, dan juga yang lainnya. Dan masalahnya tidak hanya sampai di situ saja, pembelajaran jarak jauh pun membuat orang tua dan anaknya kalau belajar di rumah tidak mudah untuk mengendalikan emosi. Dan saya rasa mungkin saja bagi para orang tua yang masih mempunyai anak sekolah, mungkin bisa memaklumi di situasi yang membingungkan seperti sekarang ini. Terus solusi dan caranya bagaimana biar anak mau pelan-pelan nurut sama orang tua dan pelan-pelan atau sedikit-sedikit mau belajar dengan sendirinya di rumah di masa pandemi ini. Ini adalah metode yang saya terapkan pada anak-anak, yaitu mengajak belajar tapi dengan berbagai media hiburan atau dengan berbagai media guyonan. Baik itu dengan media mendongeng atau berpantun, bisa juga membacakan cerita anak, atau dengan tebak-tebakan, bisa juga dengan nyanyian dan juga dengan hafalan-hafalan Islami yang lainnya. Yang penting anak itu merasa senang dulu pada kita. Tapi saya tidak langsung ke situ, dan Anda sebagai orang tua yang lebih tahu dan lebih paham tentang caranya bagaimana mendidik anak biar mau nurut sama orang tua dan juga mau belajar dengan sendirinya. Yang saya terapkan pertama yaitu Anda sebagai orang tua tidak perlu memaki-maki anak atau memarahi anak itu, dan juga jangan terlalu berteriak-teriak kalau Anda memanggil anak. Justru sebaliknya, gunakanlah tutur kata yang baik dan sopan disertai dengan sentuhan dan perasaan, dan anggaplah anak itu seperti masih bayi atau seperti masih balita. Dan juga panggillah anak itu dengan nama panggilan yang baik pula.
Karena kalau dengan cara demikian maka anak itu akan merasa lebih dihargai dibandingkan dengan orang tua yang agak sedikit galak. Dan apapun sikap dan kelakuan Anda di depan anak itu merupakan cerminan buat anak Anda semuanya. Yang selanjutnya kita harus membuatkan jadwal pembelajarannya dengan anak Anda. Dia itu maunya jam berapa. Dan turuti saja dulu kemauannya, dia itu maunya jam berapa. Dan kalau bisa kita harus selalu konsisten dengan pasangan Anda dan harus bisa mengapresiasikan anak itu. Juga ciptakanlah lingkungan yang menyenangkan buat anak Anda biar dalam segi pembelajarannya tidak ada gangguan yang lain. Dan juga Anda tidak boleh memotong dari segi pembicaraan anak itu sebelum anak itu selesai berbicara di depan Anda. Dan juga Anda tidak boleh menyuruh atau memberikan perintah kepada anak itu di saat anak itu kelihatan tantrum atau terlihat ada sedikit gejala ledakan emosi yang kelihatan dari segi raut mukanya yang mengesalkan dan menjengkelkan. Maka kalau dipaksakan juga perintah itu tidak bakalan jadi benar. Maka kalau dengan cara demikian sudah dilaksanakan atau sudah bisa dipraktekkan dengan cara masing-masing di rumah, maka lambat laun pun anak itu akan mau nurut dan juga mau belajar dengan sendirinya. Dan Anda sudah menjadi guru anak itu di rumah sekaligus menjadi orang tuanya. Yang selanjutnya, apabila anak itu sudah kelihatan ada tanda-tanda aktif dalam segi pembelajarannya, maka kita sebagai orang tua harus selalu mendampingi anaknya sambil membantu pembelajarannya, baik itu menghafal atau menuntun kata demi katanya atau huruf abjadnya. Karena yang namanya anak TK dan PAUD saya rasa belum mampu semuanya 100% menguasai huruf abjad dari A sampai Z. Dan juga belum mampu menguasai nama-nama angka atau bilangan dan juga nama yang lainnya. Atau tanyakan pada anak itu bila ada sesuatu yang belum tahu. Atau beritahu sama kita sebagai orang tuanya apabila anak itu menemukan sesuatu yang menyulitkan atau sesuatu yang belum tahu artinya. Dan kalau kelihatan anak itu sedikit agak bosan dalam segi pembelajarannya, maka kita sebagai orang tua harus bisa bikin anak itu kembali belajar lagi, yaitu dengan mengapresiasikan dan juga dengan kata-kata yang lembut yang tadi. Dan kalau seumpama anak itu baru saja mau belajar sudah mulai bosan dan juga mulai kesal, maka selingilah segi pembelajarannya dengan berbagai media yang tadi yang saya katakan, baik itu dengan mendongeng yang berisikan pesan moral atau pendidikan, atau cerita-cerita anak yang mengandung inspirasi, bisa juga dengan berpantun pendidikan. Kenapa harus diselingi dengan cara yang demikian? Karena pembelajaran di sekolah dan di rumah itu beda. Dan mayoritas anak itu lebih patuh dan juga lebih hormat sama gurunya sendiri dibandingkan dengan orang tuanya sendiri di rumah. Maka kalau Anda di rumah pengen seperti itu, maka cobalah terapkan metode dan strategi saya ini. Tapi terserah Anda masing-masing caranya di rumah dengan cara apapun juga boleh. Yang penting anak itu mau nurut dulu sama kita. Terus seumpama kita mau mendongeng, maka terangkanlah atau uraikanlah isi dari dongeng tersebut seseru mungkin. Atau kalau bisa tambahkanlah alur ceritanya biar anak itu semakin menambah suasana menjadi gembira. Dan kalau mau mendongeng maka terangkanlah isi pesan moralnya atau intinya dari dongeng itu. Karena dongeng tersebut bernilaikan pendidikan juga buat anak kita. Dan bagaimana seumpama kalau ada orang yang mau ikutan belajar atau yang mau ikut belajar kelompok, itu nggak jadi masalah
tapi itu asal berada di wilayah zona yang kuning atau berada di wilayah zona yang hijau, dan batasnya pun juga harus dibatasi, tidak boleh terlalu banyak, dan juga harus bisa menerapkan strategi 3M-nya demi mengurangi penyebaran dan penularan COVID-19. Dan kalau bisa dengan bahasa yang bisa dimengerti anak atau dengan bahasa daerah masing-masing. Maka dari itulah arti dari serba-serbi Siaro. Seperti pada pembukaan video saya yang pertama, yaitu Siaro mengajak belajar dengan berbagai media guyonan dan juga hiburan. Dan sekarang tinggal mempraktekannya masing-masing di rumah dengan cara masing-masing dan juga dengan berbagai bahasa daerah masing-masing yang bisa dimengerti anak Anda. Sekian dulu, ini pembukaan video yang keduanya dari saya. Mudah-mudahan ada sedikit kegunaan dan manfaatnya, umum untuk semuanya, khususnya bagi lingkungan di sekitar saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.